Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 22, teksnya ayat 47-65, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 47-54, Yesus diserahkan oleh Yudas dan ditangkap oleh imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan tua-tuanya. Paragraf yang kedua, ayat 55-65, Petrus 3 kali menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok pada hari itu. Kesimpulan hari ini, ketika Yesus masih berbicara kepada murid-muridnya, Yudas datang dengan serombongan orangnya. Meskipun Petrus melawan, Yesus tidak melawan dan ditangkap. Yudas membawanya kepada imam-imam kepala, pengawal bait Allah dan tua-tua. Ketika Yesus ada di dalam rumah imam besar, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, lalu menangis dengan sedih di luar rumah itu. Sebaliknya orang-orang menahan Yesus, mengolok-olokkan dia, dan memukulinya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus ditangkap dengan berkata, "Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Kedua, ketika Petrus menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya, Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ketiga, Yesus diolok-olokkan, dipukuli, dan dihujat oleh orang-orang di rumah imam besar. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yudas menyerahkan Yesus dengan cium. Sebenarnya itu ciumnya. Ini salah satu tanda mengasihi, salah satu tanda menghormati, menghargai begitu. Namun melalui ini, Yudas menyerahkan Yesus. Kedua, awalnya Petrus menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi akhirnya dia merasa takut dan 3 kali menyangkal Yesus sehingga dia menangis dengan sedihnya. Ketiga, imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan tua-tua tidak menangkap Yesus pada saat ia ada di tengah-tengah mereka di dalam bait Allah. Pada waktu itunya mereka takutnya orang banyak. Tetapi ketika tiba saat kuasa kegelapan, mereka menangkap Yesus dan mereka mengolok-olokkannya, memukulinya, dan menghujatnya. Aplikasi hari ini. Pertama, tetap berani pada saat mengalami kesusahan dan penderitaan. Memang Petrus awalnya dia berani, namun karena Yesus sudahlah katakan demikian itu, dia langsung merasa takut dan lari dan menyangkal 3 kali. Tetapi janganlah begitu. Usahalah berani sekalipun pada saat mengalami kesulitan dan penderitaannya. Kedua, jangan menyangkal Yesus dalam situasi apapun. Tetap mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan bangkit di antara orang mati. Pentingnya ini. Ya memang, saya tidak tahu Yesus menyangkalnya sepertinya Petrus, bukan itu. Namun kadang-kadang kita tutupnya karena kondisi-kondisi dan situasinya tidak bisa juga terbukanya saya orang percaya, saya orang Kristen. Janganlah begitu. Itu pun salah satu menyangkal Yesus. Ketiga, jangan mengolok-olokkan, jangan memukul, dan jangan menghujat siapapun. Yesus sudah mengalami demikian itu, dan banyak orang percaya sudah diolok-olokkan, dihujat, dipukuli. Tetapi orang percaya tidak boleh kepada orang lain demikian itu. Sehingga PR praktik hari ini, tetap berani dan jangan merasa takut sekalipun mengalami banyak kesulitan, sebab masih saat kuasa kegelapannya. Dan melawan kuasa kegelapan dengan pengakuan iman yang Yesus adalah juru selamat kita yang bangkit di antara orang mati. Pentingnya itu, Yesus adalah juru selamat dan bangkit di antara orang mati. Kita harus mengakunya tentang itu
di depan semua orang yang melawan Yesus. Itulah kewajiban kami dan itulah salah satu pengakuan kami. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.